Shalom, apa kabar? Saya percaya saudara akan berkata luar biasa, sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Di hari Minggu yang berbahagia ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Life in Community, hidup di dalam komunitas. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita pasti terlibat dalam sebuah komunitas. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Hanya orang sombonglah yang berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan orang lain. Emang kalau waktu dia membutuhkan baju, dia jahit sendiri. Emang ketika dia mau makan, dia nanam padi, menuai, serta mengolahnya menjadi nasi sendiri. Tentu tidak, bukan? Pasti dia membutuhkan orang lain. Jadi jelas, kita semua membutuhkan orang lain. Kata komunitas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok organisme atau orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat, paguyuban. Jadi, arti kata komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Contoh, komunitas olahraga sepeda. Di masa pandemi ini, olahraga sepeda lagi populer. Sama-sama mempunyai sepeda yang mungkin yang sama. Naik sepeda di waktu yang sama. Komunitas binatang peliharaan seperti kucing. Ada kucing British Short, Persian Cat, ada Bengal Cat, Ashera Cat, Savannah Cat. Atau komunitas pencipta jam gisok. Dulu saya masuk di dalamnya itu. Ada pencipta jam gisok Frogman, DW5600, DW6900, GA7000, 6900. Atau komunitas motor Vespa. Ada Vespa Scooter B, Vespa antik, dan ini bukan didominasi oleh kaum pria saja. Wanita pun juga masuk di dalam komunitas ini. Atau komunitas yang namanya Budi, atau yang namanya Sugeng. Inilah komunitas-komunitas di mana sama-sama mempunyai ketertarikan, hobi yang sama. Lalu, apakah rasul-rasul pada zaman dulu, murid-murid Tuhan pada zaman dulu juga mempunyai komunitas? Kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 4-2. Sama-sama kita baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ternyata, di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata persekutuan dipakai dengan kata fellowship. Mungkin kalau kita mendengar kata persekutuan, oh, persekutuan doa. Atau menganggapnya persekutuan di gereja-gereja. Tahukah saudara, arti sebenarnya dari kata fellowship ini dibutuhkan beberapa kata untuk menerjemahkannya mempunyai arti.
Jadi fellowship diambil dari kata koinonia di dalam bahasa Yunani, yang bisa berarti partnership atau kemitraan. Saudara tahu yang namanya mitra itu? Saya untung, Anda untung. Saya rugi, Anda rugi. Atau sebaliknya, saudara untung, saya untung. Saudara rugi, saya rugi. Itu namanya mitra. Kata kedua yang dia berarti koinonia adalah komunikasi. Komunikasi itu tidak seperti ini. Saya ngomong, mungkin saudara hanya mendengar saja. Tapi komunikasi adalah dua arah, atau ada respon ketika kita sedang ada percakapan. Kata yang ketiga, yaitu yang berarti koinonia adalah contribution atau kontribusi. Setiap orang yang masuk di dalam komunitas itu tidak diam saja. Saya kan nggak bisa apa-apa. Saya kan nggak punya apa-apa. Jadi saya diam aja. No, salah. Saya sangat percaya bahwa kita diberikan Tuhan berkat dan talenta serta kemampuan yang berbeda-beda. Masalahnya, sekarang apakah saudara sadar mempunyai talenta dan kemampuan itu? Lihat yang dilakukan Petrus. Ketika ada orang yang berkata, Pak Petrus, kasih sesuatu dong ke saya, kasih sesuatu dong ke saya. Lalu Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak aku punya. Tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu sembuh. Dan orang itu sembuh. Lihat, Petrus hanya memiliki doa. Petrus hanya memiliki iman. Tetapi itu cukup membuat Yerusalem menjadi gempar. Jadi, jangan bilang bahwa saudara tidak mempunyai apa-apa. Karena Tuhan sudah memberikan talenta dan kemampuan. Pertanyaannya adalah, komunitas atau persekutuan seperti apa yang Tuhan inginkan? Mari kita baca di Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Mari kita sama-sama baca. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita baca sekali lagi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, karena Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak akan selalu hadir di dalam setiap perkumpulan atau komunitas. Tetapi yang Tuhan berjanji pasti hadir di tengah-tengah perkumpulan atau komunitas yang tujuannya berkumpulnya karena Yesus. Ingat sekali lagi ya. Jadi di dalam komunitas itu Yesus yang dimuliakan, Yesus yang dibicarakan, Yesus yang diagungkan, pasti Tuhan hadir. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus hadir di dalam komunitas itu, apa yang akan terjadi? Ya. Kalau di dalam satu komunitas Yesus hadir, maka yang pertama adalah perubahan hidup pasti terjadi. Dari orang yang suka menipu menjadi orang yang jujur. Dari yang suka berjudi bukan menjadi rajanya judi atau bandarnya judi, tetapi menjadi orang yang cinta Tuhan. Dari orang yang suka marah-marah jadi murah senyum. Ya. Kalau Yesus hadir, maka mujizat
pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan. Dan bahkan Yesus berjanji memberikan hikmat dan kekuatan baru. Amin. Yesus adalah sumber hikmat. Yesus adalah sumber kekuatan. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah banyak masalah, di tengah semua perubahan zaman yang begitu cepat dan saudara mengalami kehadiran Yesus, maka hikmat dan kreativitas akan Tuhan berikan. Amin. Ya. Dan apalagi jika Yesus hadir di satu komunitas, adalah pemulihan pasti terjadi. Amin. Siapa yang tahun ini kesehatannya mau dipulihkan Tuhan, katakan yes. Siapa yang tahun ini ekonominya dipulihkan Tuhan, katakan yes. Siapa yang tahun ini rumah tangga Anda mau dipulihkan, katakan yes. Amin. Dahsyat kalau di dalam komunitas yang kita masuki, kita ikuti, Tuhan Yesus hadir. Amin. Maukah saudara mengalami kehadiran Yesus? Pilihlah selalu berada di dalam komunitas yang benar dan menjauhi komunitas yang salah. Tadi dikatakan apa? Di mana 2 dan 3 orang berkumpul karena Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Anda mempunyai komunitas yang berkumpulnya bukan karena Yesus, bukan membicarakan Yesus, di situ Tuhan tidak hadir. Tapi kalau saudara berkumpul dengan komunitas yang benar, berkumpul karena Yesus, maka Tuhan hadir membawa terobosan, hikmat, kekuatan, pemulihan, dan perubahan hidup. Saya kasih contoh 2 murid Yesus. Simon Petrus dan Yudas Iskariot adalah 2 murid Yesus yang sama-sama gagal, tetapi hasil akhirnya hidup mereka berbeda. Sama-sama gagal. Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, bahkan dia sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Hasil akhirnya Simon Petrus berakhir dengan pertobatan, pemulihan, bahkan menjadi pemimpin para rasul, dipakai Tuhan. Sedangkan Yudas Iskariot mati bunuh diri. Ya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Simon Petrus mendekatkan diri kepada komunitas yang benar, yaitu para murid Yesus. Walaupun dia pernah gagal, minimal dia terus di dalam komunitas yang Tuhan inginkan. Sedangkan Yudas Iskariot mendekatkan diri kepada komunitas yang salah, yaitu kelompok imam-imam kepala yang iri hati dan benci kepada Yesus. Kita baca ayatnya di Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas Iskariot pergi meninggalkan komunitas murid-murid dan mendekatkan diri kepada imam-imam. Menjauhkan diri dari komunitas yang benar, yaitu murid Yesus, dan mendekatkan diri dari komunitas yang salah, yaitu imam-imam kepala yang iri dan benci kepada Yesus. Dan hari ini pilihan ada di tangan saudara, baik di rumah, di pekerjaan, atau di mana Anda berada. Ada komunitas yang benar, ada juga komunitas yang salah. Kalau saudara, Bapak, Ibu sekalian tanya ke saya, lalu komunitas apa yang benar menurut Matius 18 ayat 20 tadi? Yaitu salah satunya adalah
Komunitas yang benar adalah komunitas sel atau komsel. Kenapa kok komsel? Apa pentingnya komunitas sel bagi orang percaya? Atau orang sering bertanya, apa untungnya jika saya bergabung di sebuah komunitas sel atau komsel itu? Nah, ini saya kasih tahu sekarang. Yang pertama, kita termasuk dalam keluarga Allah bersama umat percaya lainnya. Di dalam Efesus 2 ayat 19 kita baca, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bila kita tidak ingin dikatakan orang asing atau pendatang dan menjadi sewarga, maka kita harus setia tertanam di satu gereja lokal yang definitif. Yang namanya keluarga, pasti kan tahu siapa nama suaminya, tahu siapa nama istrinya, siapa nama anaknya, siapa nama orang tuanya, mungkin tahu hobinya, ulang tahunnya. Kalau pendeta punya jemaat 200 orang, 200 kakak, kan nggak akan mungkin tahu sebanyak itu. Tapi kalau di dalam komunitas komsel, kita bisa akan tahu seperti keluarga sendiri. Amin. Banyak survei yang dilakukan baik di Indonesia maupun di dunia yang sangat dicari oleh generasi muda, milenial, generasi Z, yang sekarang adalah generasi Alpha. Semua orang yang usianya di bawah 30 tahun, yang mereka nantikan adalah sebuah komunitas di mana mereka diterima apa adanya. Mereka dijaga, diperhatikan, dirawat, dan dikasihi. Itu yang dibutuhkan. Hari-hari ini, bagaimana kita mau menerima orang yang telah melakukan dosa yang begitu banyak? Bagaimana kita menerima anak-anak yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan, bahkan memiliki anak di luar nikah? Mungkin kita berkata, oh itu dosa, jangan masuk gereja. Yang diingat bahwa mereka juga perlu dimenangkan. Bagaimana kita mau menerima seorang pembunuh? Bagaimana kita mau menerima seorang koruptor? Bagaimana kita mau menerima mereka untuk diselamatkan? Kalau tidak ada komunitas yang mau menerima mereka. Kalau Allah saja dengan kasih yang karunia yang begitu luar biasa mau menerima siapa saja, lalu bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa kita yang sebagai keluarga Allah tidak mau menerima mereka? Dan inilah kekuatan yang namanya komsel. Ketika mereka masuk di dalam komsel, mereka bisa merasakan bahwa saya benar-benar ada di dalam keluarga Allah. Apa keuntungan yang kedua jika kita masuk di dalam komunitas sel? Kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Manusia itu butuh dorongan. Coba perhatikan. Waktu masih bayi, ketika si bayi itu baru belajar berjalan, baru berdiri, mau jalan, lalu jatuh, terus nangis. Si bapak bilang apa? Udah gak apa-apa, ayo berdiri lagi nak, ayo jalan lagi. Ketika anak itu masuk sekolah, lalu mendapatkan nilai, aduh saya mendapatkan nilai 5. Udah gak apa-apa, kata si bapak.
Belajar lagi, sini papa bantu ajarin. Bahkan ketika kita dewasa, kita juga membutuhkan dorongan dan nasihat serta semangat ketika kita dalam keadaan down atau patah semangat. Kita membutuhkan orang yang berkata, "No problem, brother, I'm here for you. No problem, sister. Saya ada di sini untuk berdoa untuk engkau." Kita membutuhkan dorongan setiap saat. Amin. Oleh sebab itu, masuk ya dalam komunitas sel. Keuntungan ketiga apa? Jika kita masuk di dalam komunitas sel, kita membutuhkan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk bertumbuh secara rohani. Di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di komunitas sel kita akan diingatkan satu dengan yang lain melalui nasihat, melalui doa, teguran. Juga jika kita melenceng dari firman Tuhan dengan kasih. Contoh nih ya. Misalnya, aduh, saya merokok nih. Saya ini sebenarnya sudah berhenti hari ini. Wah, saya udah berhenti cuman gara-gara stres, terus saya ngerokok lagi. Dah, nggak apa-apa. Kamu sudah berdoa. Oh, sudah minta ampun sama Tuhan. Oh, sudah, ya udah. Besok dicoba lagi untuk tidak merokok. Itulah tanggung jawab kita untuk saling menasihatkan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Nah, keuntungan yang apa lagi yang kita dapatkan jika kita masuk ke dalam komunitas sel? Tuhan Yesus hadir ketika kita bersekutu bersama-sama, yaitu di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebelum pandemi, kalau hari Minggu hujan turun dengan deras, jalanan macet, mungkin ada beberapa daerah yang tergenang air. Biasanya ayat ini menjadi andalan para worship leader atau hamba Tuhan. Ya saudara-saudara, memang kita hadir di sini cuma sedikit. Di luar cuacanya sedang hujan deras. Tapi kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul, pasti Tuhan hadir. Hari ini kita lebih dari 2 orang. Mari kita percaya bahwa Tuhan hadir. Ya, ini ayat yang sering dipakai para worship leader maupun hamba Tuhan ketika jemaat yang datang sedikit. Tetapi tahu nggak saudara, bahwa ayat ini sungguh luar biasa. Waktu kita ikut komsel, waktu kita bertemu di komsel itu bukan cuma pertemuan anak Tuhan, tetapi ini pertemuan di mana Allah hadir. Karena Tuhan hadir, maka kita ngobrol sama Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Di komsel ini ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan kuasa. Di ayat kelima kita baca. Terdapat kuasa yang dahsyat ketika setiap orang berdoa secara bersama-sama dalam sifat persekutuan. Di dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dahsyat tidak? Jika di dalam komunitas sel berdoa bersama-sama, jadi Bapak Ibu jangan berdoa sendirian. Karena kalau kita berdoa secara bersama-sama, ada jaminan jawaban doa. Ada jaminan kuasa dicurahkan. Saya dan istri saya sudah berdoa kok bersama-sama. Ingat, suami istri bukan 2,
tapi satu. Jadi suami istri, cari lagi satu lagi suami istri. Jadi dua, ya. Kalau kita suami istri itu satu. Sekali lagi ingat, suami istri satu, bukan dua. Jadi carilah lagi suami istri untuk bersama-sama berdoa. Komunitas sel adalah tempat orang percaya berdoa dengan kesatuan, unity, tempat peperangan rohani untuk bersafaat, mematahkan belenggu-belenggu kuasa setan atas masalah, pergumulan, sakit penyakit, lingkungan, kota, bangsa, dan sebagainya. Sehingga terobosan serta mujizat pasti terjadi. Amin. Nah, keuntungan yang apalagi yang kita terima jika kita masuk di dalam komsel? Persekutuan adalah saksi untuk dunia di Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berdoa supaya anak-anak rohani atau murid-muridnya Tuhan Yesus menjadi satu dan dunia percaya, khususnya kita, bahwa Yesus dari Allah. Jadi di dalam komselah menjadi alat yang ampuh untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadi saksi bagi dunia. Bahkan tak jarang melalui komsel, karakter yang tadinya buruk menjadi baik, dan hal tersebut menjadi sebuah kesaksian keluarga dan teman ataupun sahabat. Yang terakhir, apa yang kita untungkan di dalam jika kita masuk di dalam komsel? Kita memiliki kewajiban kepada orang Kristen lainnya untuk melayani. Di 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kadang kalau di gereja, pendetanya bilang, ayo kita melayani. Pasti kita bingung, mau melayani apa? Benar? Saya tidak bisa nyanyi, apalagi main musik. Tapi saya cuma bisa mempunyai talenta pemerhati. Lalu datanglah ke pendetanya. Pak Pendeta, saya cuma mempunyai karunia pemerhati. Terus kalau misalnya di dalam gereja itu ada 50 orang yang karunianya pemerhati, apakah semua 50 orang ini ditaruh di depan gereja sebagai aser? Nanti kalau ada orang mau masuk gereja, salaman-salaman, baru sampai 20 orang salaman, orang itu udah langsung pulang. Kenapa? Maka itu bergabungnya di dalam sebuah komunitas komsel. Karena di situ kita bisa melayani satu dengan yang lain. Ya. Kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa menasihatkan dan kita dinasihatkan satu dengan yang lain. Di komsel adalah lahan untuk para murid-murid untuk melayani satu dengan yang lain. Apapun talentanya, setiap orang bisa menjadi berkat bagi orang lain di komsel. Saya percaya semua orang dipanggil Tuhan untuk melayani. Artinya, apa saja pasti bisa untuk melayani. Siapa setiap perkara kecil pasti akan ditambahkan lagi pada hal-hal yang besar. Kesempatan luas di komunitas sel untuk mengembangkan talenta Anda. Komsel adalah wadah yang tepat untuk jemaat saling melayani. Pikirkan dan lakukan. Dalam
rumah kita punya keluarga biologis. Dalam komunitas kita punya keluarga rohani. Dalam keluarga biologis seringkali adalah sesuatu yang tidak sempurna. Ada keributan di sana, juga ada penghakiman. Saking kesalnya seringkali orang berkata, saya tidak punya keluarga. Dalam keluarga rohani, sekalipun tidak sempurna, semua saling mendukung, saling mendorong satu dengan yang lain, bertumbuh sebagai murid Tuhan. Mari bergabung di komunitas sel yang ada di gereja lokal, di mana Anda tertamang. Tuhan Yesus memberkati.